Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang statistika atau pengolahan data. Baik, kita mulai sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Tentu bersama Uki, maju bersama, Allahu Akbar. Teman-teman sekalian, dalam pembelajaran kita kali ini bertujuan untuk yang pertama kita dapat mengumpulkan data, yang kedua membaca data yang disajikan dalam bentuk diagram, baik diagram garis, diagram batang maupun diagram lingkaran. Kemudian yang ketiga, menyajikan data tersebut dalam bentuk tabel. Dan yang terakhir adalah menafsirkan sajian data. Kita mulai dulu dari bagaimana cara kita mengumpulkan data. Mutlak kita perlukan dalam pengumpulan data ini ada dua cara, yaitu wawancara, baik langsung maupun tidak langsung. Biasanya dalam wawancara langsung kita bertemu dengan objek yang kita ajak bicara. Ya. Misalnya kita menanyakan tentang usia, kemudian umur, nomor sepatu, makanan favorit, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua dengan cara tidak langsung, bisa menggunakan telepon, janjian, segala macamnya. Biasanya berupa kuesioner atau data isian, ya, yang data tersebut diisi oleh mereka kemudian dikumpulkan untuk diolah menjadi data buat kita. Atau yang kedua, kita tidak repot-repot, ya, datanya sudah diolah, kita hanya tinggal merapikan atau menyusunnya menjadi data-data yang kita butuhkan. Misalnya kita tinggal tanya Pak RT berapa jumlah rumah, usia produktif, dan lain sebagainya. Ini biasanya digunakan untuk mencari fakta atau data yang kita butuhkan. Baik, berikut ini disajikan contoh data ya berdasarkan hasil wawancara. Ya, ini hanya sekedar contoh ya. Misalnya kamu mewawancarai 6 orang dari teman kamu. Di antaranya adalah Aulia, Maulana, Hasbi, Hasna, Rizky, dan Daud. Ya, diperoleh data mengenai usia mereka. Ada yang 11, 12, dan 13. Dan nomor sepatu di antara 28 sampai dengan 31. Ya, datanya sebagai berikut. Ya, bisa dibaca. Ini adalah contoh dari wawancara. Nah, teman-teman sekalian, setelah kita mendapatkan data tersebut, ya, kita dapat mengolahnya menjadi bentuk yang lebih menarik lagi sehingga orang yang melihat atau yang menerima info kita menjadi lebih jelas. Ini contohnya. Dari data wawancara yang tadi kita kumpulkan, kita olah. Ini contoh hasilnya ya, yang warna biru. Kita dapatkan usia 11 tahun itu ada 3 orang, 12 tahun itu ada 2, kemudian 13 tahun ada 1 orang. Datanya sebagai berikut tadi. Kemudian untuk data sepatu kita dapatkan yang nomor 28 itu ada 2 orang, 30 ada 3 orang, dan 31 ada 1 orang. Nah, sampai sini sudah paham? Ya, jadi kan lebih menarik datanya kita buat tabel seperti ini. Dari data 11 kita dapatkan 3 orang, 12 tahun itu 2 orang, dan 13 ada 1 orang. Sehingga diagram batangnya kita buat seperti ini. Usia 11 tahun, diagram batangnya di garis 3. Kemudian untuk 12 tahun di garis 2. Sedangkan 13 tahun di garis 1. Sehingga kita dapatkan seperti tangga. Nah, sampai sini sudah mengerti? Ketika kita membaca data tersebut akan mudah. Tanpa kita lihat di sebelahnya, banyak data. Kita lihat yang warna merah, usia 11 tahun. Oh, ada 3.
Kemudian yang 12 tahun dari data tersebut, oh ada 2. 13 tahun, oh ada 1. Dan hal ini akan mudah dibaca oleh orang yang mengerti tentang diagram batang. Ya, jadi lebih menarik kan? Nah, untuk selanjutnya kita hubungkan dengan diagram batang. Kita lanjutkan saja yang tadi. Jadi yang usia 11 kan ada 3. Ya, kita buat titik. Kemudian 12 kita buat titik. 13 kita buat titik di garis 1. Sehingga ketika kita hubungkan garis tersebut menjadi satu garis ya. 3, 2 dan 1. Hal ini lebih menarik gitu ya. Kalau kita disuruh membacanya tanpa lihat yang sebelahnya, ya dengan diagram garis saja kita sudah baca. Usia 11 tahun jumlahnya ada 3 gitu dan seterusnya. Nah, sampai sini sudah paham? Kita lanjut lagi, yang terakhir adalah diagram lingkaran. Sebenarnya masih banyak data yang bisa disajikan dengan bentuk diagram ya, tapi kita cukup 3 saja. Yang berikutnya kita lihat ada diagram lingkaran di sini. Ya. Nah, diagram lingkaran ini kita lihat kan tadi ada 3, 2 dan 1 ya. Nah, ini bentuknya seperti kue atau disebut juga diagram kue ya. 13 kita buat seperti setengah ya, kemudian 12 itu kurang lebih seperti itu ya. Nah, lebih lanjut lagi untuk diagram ini akan dijelaskan ya. Biasanya untuk mendapatkan lebih spesifik lagi gambar ini kita menggunakan yang namanya satu lingkaran itu 360 derajat. Nanti kita bagi ya dan seterusnya. Ada juga yang menggunakan persentase. Ya, jadi misalnya 13 usia 11 tahun itu adalah 50%, maka dia dapat setengahnya. Ya. Nah, ini nanti kita pelajari lebih lanjut ya. Kita paham tentang penyajian data, bentuk data dan segala macam ya. Maka langkah kita selanjutnya adalah menentukan 3 hal. Yang pertama adalah rata-rata atau mean. Yang kedua adalah modus atau nilai yang sering muncul atau banyak muncul. Dan yang ketiga adalah median atau nilai tengah. Bagaimana caranya? Nah, kita nanti akan mempelajarinya. Nah, berikut ini disajikan dari data yang kita punya, kita cari nilai rata-ratanya sebagai berikut. Bahwa tabel yang kita dapatkan tadi, maka kita bisa menentukan data atau sigma F dikali N, di mana F itu merupakan usia atau jenis ya. Kemudian untuk N-nya adalah jumlah data. Berapa kita menggunakan data ya. Tadi kita menggunakan 6 data ya, data siswa 6 orang. Nah, kita perluas yaitu jumlah totalnya dari mereka kita kalikan saja. Misalnya 11 usia 11 tahun jumlahnya kan 3 orang. 11 kali 3 hasilnya 33. Kemudian 12 ada 2, kita kalikan jadi 24. Kemudian 13 datanya ada 1, kita kalikan 13. Maka jumlah keseluruhannya kita jumlah 33 ditambah 24 ditambah 13 hasilnya sama dengan 70. Nah, untuk jumlah datanya tadi sudah yaitu 6 orang ya, 3 tambah 2 tambah 1. Maka kita dapat menentukan nilai rata-ratanya di sini sigma F dikali N dibagi dengan jumlah datanya. Ya. Di mana kita dapatkan tadi nilai F dikali N adalah 70 dibagi jumlah datanya ada 6 ya, kita lihat di sini 70 dibagi 6 hasilnya 11,67 ya. Namun karena usia yang dibutuhkan adalah bentuknya bulat ya, maka kita cukup membulatkan ke atas ya. 11,67 jika kita bulatkan menjadi 12 tahun. Nah, itulah rata-rata yang kita dapatkan dari data yang kita olah. Kita akan mencari nilai modus atau nilai yang banyak keluar. Ini mudah sekali dari data yang kita lihat di sini.
Ada 3, 2, dan 1. Mana yang paling banyak? Betul sekali, di usia 11 tahun. Ya, jumlahnya 3. Maka modus dari data kita adalah 11. Ya, itu mudah sekali kan? Ya, kita dapatkan. Kenapa 11? Karena paling banyak adalah usia 11 tahun. Sebanyak 3 dari data yang kita peroleh. Kemudian yang berikutnya atau yang terakhir, kita akan menentukan nilai median dari data kita. Apa itu median? Median itu adalah nilai tengah. Dari mana kita bisa menentukan nilai tengahnya? Yaitu dengan cara menyusun data-data kita mulai dari yang terendah atau yang tertinggi. Jadi di sini kita susun 11 ada 3, 12 ada 2, dan 13 ada 1. Kita susun dari mulai yang terkecil sajalah misalnya ya. 11, 11, 11, kemudian 12 ada 2, 12, 12, dan 13. Maka nilai tengahnya karena jumlah datanya adalah genap, maka kita dapatkan 2. Ya, di sini 11 dan 12. Ya. Karena ada 2 maka kita bagi dengan 2. 11 ditambah 12 kemudian dibagi 2. Ya, kita dapatkan 11 tambah 12 itu sama dengan 23. Kita bagi 2 hasilnya adalah 11,5. Ya, seperti tadi ya. Ketika kita menentukan modus, maka dibutuhkan nilai yang dibulatkan ya. Jadi 11,5 jika kita bulatkan menjadi 12. Jadi data kita nilai mediannya adalah 12 tahun. Nah, sampai sini sudah mengerti? Jika sudah mengerti, kita cukupkan pembelajaran kita. Jangan lupa terus berlatih dengan data-data yang lebih rumit lagi ya. Kita ulang-ulang pembelajarannya sehingga kita mendapatkan kompetensi yang kita harapkan. Nah, teman-teman sekalian, satu lagi, jangan menyerah dengan pelajaran ini. Jika kalian menghadapi kesulitan, bisa menghubungi guru kalian untuk mendapatkan penjelasan. Nah, sampai sini kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.